على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، وكفى بها من نعمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القرآن وقنعنا باليسير من المنام. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita umatnya sebaik-baik Nabi, yang menjadikan kita salah satu dari pengikut manusia termulia, yang menjadikan kita salah satu dari golongan umat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keutamaan yang luar biasa banyaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela surga dimasuki sebelum umatnya Nabi Muhammad memasukinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak rela menjadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini meskipun terutusnya terakhir, tapi dimasukkannya ke surga duluan, dihisapnya duluan, diapa-apainnya duluan. Semuanya karena berkat dari sisi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ada salah seorang perempuan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama generasi tabi'in. Jadi beliau perempuan ini tadi seorang sahabat, pernah hidup sezaman dengan Nabi Muhammad. Jadi ketemu sama Nabi, pernah melihat Nabi, pernah duduk bersama Nabi. Ditanya sama orang-orang generasi setelahnya, yang gak pernah ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tersebut mengatakan, Sifi lana Rasulullah, kasih kami gambaran dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, qalat idza ra'aitahu qultus syamsu talih. Sungguh kalau sudah Nabi Muhammad itu datang, kita semuanya akan mengatakan, aduh, mataharinya sudah datang, cahayanya sudah datang. Makanya orang-orang Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke negeri Madinah, yang keluar dari lisan mereka, tala'al badru alaina, cahaya sempurnanya sudah datang, agama sempurnanya sudah datang, syariat sempurnanya sudah datang, ajaran sempurnanya sudah datang, akhlak tersempurnanya sudah datang. Datang ini semua yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, di situ akan terjadi perubahan luar biasa di dalam kehidupan seorang manusia, di dalam kehidupan seorang manusia, sehingga para sahabat pun ketika Rasulullahnya lewat aja, Rasulullah lewat, atau kalau misalkan beliau diundang, beliau datang, atau kalau misalkan beliau lagi pergi kemana, orang-orang, Rasulullahnya datang, mereka mengatakan, tolak asyamsu alaina, mataharinya sudah datang. Mataharinya sudah datang. Walakinnaha syamsun la taghib, tapi sungguh cahaya sinarnya Nabi Muhammad ini laksana matahari, tapi matahari yang tidak akan pernah tenggelam, matahari yang gak kenal tenggelam, matahari yang gak kenal hilang cahayanya, selalu ada, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Walakinnaha syamsun la taghib ma tahrik wa la tu'dhil 'ain bal tunawwirul basar wal basira. Sungguh orang-orang yang kenal sama Nabi Muhammad, ngelihat kepada Nabi Muhammad, mereka sedang melihat satu cahaya yang tidak bikin mata sakit, yang tidak bikin orang yang melihatnya itu terbakar, yang tidak akan membuat seseorang itu merasa tersakiti dengan cahayanya, tapi bahkan cahayanya Nabi Muhammad ini mampu menerangi al-basar wal basira. Matanya orang pada umumnya, mata yang kita melihat dengannya, bola mata yang nempel jadi salah satu anggota dari tubuh kita, bukan cuma itu yang disinari sama Nabi Muhammad, tapi mata hati kita pun juga akan tersinari
dengan sinarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semua mukjizatnya, dengan semua hal yang terjadi pada hidupnya. Bahkan salah satu putra dari Qatadah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abi Qatadah. Beliau itu ketika peperangan, ketika tengah-tengah peperangan matanya ketancep sama anak panah, dicabut sekalian sama Abi Qatadah, keluar sak bola matanya, nempel iwir-iwir sampai di pipinya. Jadi setelah itu apa yang dilakukan sama Abi Qatadah? Dipegangi mata ini, gelinding-gelinding di pipinya sambil dipegangi. Dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, mata saya copot." "Ya Rasul, mata saya copot." Didoni, cuy. Balik lagi seperti semula. Bahkan Abi Qatadah mengatakan mata yang pernah kena ludahnya Nabi Muhammad ini seumur-umur enggak pernah kena sakit mata. Belen lo enggak tahu. Bangun tidur orang biasanya belen, ini mata yang satunya belen, mata satunya enggak pernah belen. Yang satunya kadangkala kena sakit mata, yang satunya enggak pernah kena sakit mata. Di usia tuanya Abi Qatadah, yang satunya burem, yang satunya enggak burem. Yang satunya kalau orang sekarang gitu butuh kacamata, yang satunya nggak butuh kacamata. Itu Abi Qatadah. Makanya ketika cucunya ada di satu barisan pasukan istilahnya tentara peperangan. Waktu itu disambut sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, "Man antum?" Siapa kalian? Yang jadi ketuanya adalah cucunya Abi Qatadah. Katanya cucunya Abi Qatadah ini, beliau mengatakan, "Anabnul ladzi kana ainuhu salat." Saya adalah putra dari seorang laki-laki yang matanya pernah copot dan dikembalikan bikafil Mustafa, dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad. Kita orang-orang setelahnya yang mungkin nggak bisa kenal, nggak bisa ngelihat langsung Nabi Muhammad, nggak bisa duduk sama Nabi, nggak bisa dengar perkataannya Nabi, tapi ketika kita memasukkan beliau di dalam kehidupan kita, memasukkan ajarannya di dalam ajaran kehidupan kita, memasukkan cahayanya di dalam hati kita, maka hati kita pun juga akan semakin tersinari dengan sinarnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah katakan, kalau para ulama mengatakan la taqul, jangan pernah katakan kalau Nabi Muhammad itu wafat. Jangan pernah katakan kalau Nabi Muhammad itu mati. Jangan pernah katakan kalau Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Ajarannya tetap ada, cahayanya tetap ada, kuburannya tetap bisa diziarahi. Mereka-mereka yang merasakan dekat kepada Nabi Muhammad akan selalu dekat. Mereka-mereka yang mau nyari Nabi Muhammad akan ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sama Nabi Muhammad kalau kita selalu mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyarinya di mana? Nyarinya di dalam lisan kita. Nyarinya di mana? Nyarinya di dalam penglihatan kita. Nyarinya di mana? Nyarinya di dalam langkah kaki kita, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang terbersit di dalam hati kita. Selama selalu kita selaraskan dengan cara fikirnya Nabi Muhammad, dengan akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan semakin membaik dan semakin membaik. Sing elek dadi apik kalau deket sama Nabi, nggih toh? Yang jelek, yang buruk, yang luar biasa kotor, kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad resik, Bu. Nggih, resik, hilang, indah, luar biasa indahnya. Seperti salah satu sahabat yang minta izin kepada Nabi, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi tolong izinkan saya untuk tetap boleh berzina. Saya mau masuk Islam, tapi kayaknya saya nggak bisa lepas dari perzinahan karena hobi saya memang berzina. Saya sukanya nyari perempuan-perempuan untuk melampiaskan hasrat saya. Tolong izinkan saya masuk Islam, tapi saya mau masuk Islam tapi izinkan untuk tetap berzina." Sama Nabi Muhammad diiyani, "Ya, silahkan." Syahadatlah di depan saya. Syahadat beliau, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Selesai syahadat, dipegang dadanya sama Nabi Muhammad.
Setelah dipegang dadanya, Nabi Muhammad cuma nanya tok, cuma dikasih pertanyaan sama Nabi, wahai engkau, wahai laki-laki, apa kamu ridho kalau istrimu dizinahin orang? Apa kamu ridho kalau saudari perempuanmu dipermainkan laki-laki? Apa kamu ridho kalau ada laki-laki yang bukan bapakmu tidur sama ibumu? Ridho kamu? Ridho kamu seperti itu? Katanya laki-laki tersebut tidak ridho ya Rasul. Akan saya bunuh orang itu, akan saya tangkap dia, akan saya siksa dia, tak pukuli, tak tendangi dan lain sebagainya. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, bukankah ketika kamu berzina dengan seorang perempuan, perempuan itu kalau tidak anaknya orang, ya istrinya orang, ya ibunya orang, atau kerabatnya seorang laki-laki. Bayangkan laki-laki yang menjadi kerabat dari perempuan yang kamu zinahin ini akan merasakan hal yang sama dengan apa yang kamu rasakan. Keluar dari rumahnya Nabi, keluar dari hadapannya Nabi, katanya laki-laki tersebut, gak ada satu hal pun, gak ada satu amaliyah pun yang lebih aku benci di atas muka bumi ini lebih daripada perzinahan. Resik bu, rasa kotor yang ada di dalam hati itu dicabut sama Allah Ta'ala ketika dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad tidak wafat, Nabi Muhammad ada bersama kita, di dalam hati kita, di dalam keseharian kita, di dalam rumah kita, di dalam jalan-jalan kita, ketika kita mengikut sertakan Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita tersebut. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam suratul Kahf. Di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kita sampai di dalam percakapan antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir yang mengatakan hadza firaqu baini wa baini. Selesai hubungan antara kita, perjalanan kita, safarnya kita selesai sampai sekarang. Selesai sampai di sini. Kamu silahkan jalan sendiri, saya akan jalan sendiri. Hadza firaqu baini wa baini. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Tapi sebelum kita pisah, akan saya jelaskan satu persatu tentang perkara yang kemarin itu kamu nggak bisa sabar atas hal tersebut. Jadi dikatakan pada saat ini, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan sesungguhnya Nabi Allah Khidir itu masih pengen berlama-lama dengan Nabi Musa, tapi karena melihat keadaan ilmu yang mereka miliki dan keadaan haliyah yang Allah Ta'ala inginkan untuk menjadi jalan hidup antara dua orang ini benar-benar berbeda, maka mereka berdua memutuskan untuk selesai sampai di sini. Nabi Musa merasa, oh ilmune koyok ngene, ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Khidir itu semacam ini, saya sudah mampu mencernanya, saya sudah melihatnya, saya sudah ngerti tentangnya, dan sepertinya ilmu ini tidak akan bisa digabung dengan ilmu saya. Maka beliau memilih untuk berpisah. Ditambah lagi Nabi Musa juga kepikiran umatnya, lek suwi-suwi ditinggal, orang ditinggal berapa hari nih Bu? 7 hari, 10 hari ketika beliau disuruh sama Allah Ta'ala ke atas bukit Tursina, umatnya apa yang terjadi? Nyembah sapi, gitu. Ditinggal 10 hari tak loh, nyembah sapi. Padahal beliau waktu itu mau dituruni Taurat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih kalau ini perjalanannya panjang, nggak tahu itu yang disembah watu melok disembah pohon, matahari dan lain sebagainya. Ditinggal sediluk sudah nyembah berhala lagi. Jadi karena Nabi Musa kepikiran juga sama umatnya, jadi beliau memilih untuk pergi. Nabi Allah Khidir juga gitu, perjalanannya beliau ini tidak akan masuk di dalam keilmuannya Nabi Allah Musa. Jadi dan beliau lebih senang untuk berpetualang itu tadi sendirian. Itu yang diinginkan oleh Nabi Allah Khidir. Hadza firaqu baini wa baini. Dan dikatakan Nabi Khidir waktu itu sempat mengatakan, ya Musa, lau sobarta, kalau kamu sabar melihat
istilahnya nggak komentar dengan perjalanan kita, dan kamu sabar untuk melihat apa yang terjadi pada diriku, ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepadaku, kamu akan melihat ribuan keajaiban. Yang kelihatan, yang diceritakan sama Allah Ta'ala 3 macam. Tapi kalau misalkan perjalanannya itu diperpanjang, bisa 2000 sampai 3000 kejadian yang aneh, bahkan mungkin lebih aneh lagi yang akan dilihat sama Nabiullah Musa. Nabi Muhammad sempat mengatakan, seandainya saja Nabi Musa itu sabar, ceritanya mesti tuh. Dan cerita kayak gini ini kan kita seneng gitu. Ngene tiba gini ternyata kan seneng kita sama cerita unik-unik sing ala-ala dongeng-dongeng jam 12 malam sepatunya ganti jadi sepatu kaca dan lain sebagainya, kan seneng kita. Jadi istilahnya katanya Nabi Muhammad, seandainya saja Nabi Musa waktu itu sabar, la aroina minal ajaib, kita akan diperlihatkan dengan berbagai macam keajaiban. Tapi selesai. Katanya Nabi Allah Khidir, amma safinah, ketahuilah wahai Musa, kejadian yang pertama yaitu tentang safinah, tentang kapal. Amma safinah fakanat limasakin, ini kapal punyanya orang miskin-miskin, orang miskin. Tapi yang dimaksud sama Nabi Khidir di sini, jadi miskin itu ada 2 macam, Bu. Miskin itu bukan cuma orang yang nggak punya uang, bukan. Jadi miskin itu ada dua pendapat yang dinamakan dengan miskin. Miskin yang pertama seperti yang ada di dalam ilmu fikih, miskin yang memang nggak punya uang, atau orang yang punya pekerjaan tapi antara kebutuhannya sama pendapatannya ini masih kurang, masih di bawah. Jadi misalkan kebutuhan hidupnya itu sebulan 2 juta misalkan, dia gajinya cuma 1 juta. Berarti saya kurang 1 juta. Nah ini orang ini termasuk orang miskin yang boleh dikasih zakat, yang berhak untuk menerima zakat. Itu namanya miskin secara dohir, miskin secara dohir. Tapi yang dimaksud miskin juga yang kedua, yang dimaksud dengan miskin itu orang-orang yang hatinya itu sudah tahu tempat kembalinya. Diambil dari kata-kata maskan. Maskan itu tempat kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu tempat kembali. Bahasa Arab lainnya marja', tempat pulang, tempat kembali. Maskan itu juga gitu. Maskan itu tempat pulang. Orang yang tahu tempat pulangnya ke akhirat nanti bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Nahnul masakinu ilallah. Kita semuanya ini orang-orang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Pak? Miskin semuanya kita. Uang oksigen naik jaluk, oksigen minta, makanan minta, rezeki minta. Semua yang bisa bikin organ tubuh kita ini bekerja, semuanya numpang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang milik kita ini mana? Yang punya kita ini mana? Rumah kita itu apa punyanya kita? Mata kita apa punyanya kita? Kaki kita apa? Tidak ada yang punyanya kita. Makanya kalau di dalam Al-Quran, nahnul fuqara, antumul fuqara ilallah. Kalian semuanya itu adalah orang-orang fakir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang kita miliki kalau disandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Makanya dikatakan miskin yang kedua, pendapat yang kedua, orang-orang yang tahu tempat kembalinya. Orang-orang yang paham kalau Tuhannya itu Allah, orang-orang yang ngerti kalau dunia ini tempatnya nyari bekal, pulangnya nanti ke surga. Di dunia waktunya kita nyari bekal, di surga waktunya kita nikmati bekal-bekal tersebut. Itu namanya miskin. Makanya Nabi Allah Sulaiman itu diceritakan beliau pernah jalan, keluar dari istananya, pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Masjidil Aqsa, masuk di Masjidil Aqsa ketemu satu kelompok orang-orang fakir, ada lagi orang-orang miskin yang nggak punya rumah, ngeletaknya di masjid, tidurnya di masjid dan lain sebagainya. Nabi Allah Sulaiman duduk nimbrung sama mereka. Setelah itu beliau mengatakan miskin, jalasal masakin. Orang miskin lagi duduk sama sesama orang miskin. Itu Nabi Sulaiman. Rumahnya istana, kendaraannya angin. Kendaraan apa?
Vario ora ganti-ganti. Jadi kendaraannya kita apa? Mobil, motor. Nabi Allah Sulaiman kendaraannya angin bisa dinaiki, awan bisa dinaiki, jin kalau mau dinaiki juga bisa, disuruh sana sini, disuruh bangun ini, disuruh pindahkan ini dan lain sebagainya mampu. Oke. Tapi beliau tetap mengatakan miskin, jalasal masakin, orang miskin lagi duduk sama sesama orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin yang ada di dalam masjid itu adalah orang miskin yang tahu tempat kembalinya yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah orang miskin yang keleleran di jalan-jalan, yang enggak pernah sobo masjid, yang enggak pernah nimbrung di tempat-tempat kebaikan, mereka orang miskin secara dohir, tapi hatinya enggak miskin. Hatinya enggak miskin. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Jajal anek sing wani ndonga koyo ngene. Ya Allah, hidupkan saya miskin, matikan saya miskin, bangkitkan saya di dalam golongannya orang miskin. Arepe ndonga ngene wis ndredeg dhisik. Terus engko anakku SPP ne piye? Terus aku engko bangun omahku ora tutup piye nggih. Ndredeg dhisik kalau kita yang ndonga. Nabi Muhammad ndak lantang. Allahumma ini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya miskin dohir batin. Dohirnya Nabi minta dalam keadaan miskin, batinnya Nabi paham kalau tempat kembalinya itu ke surga. Wa amitni miskinan, matikan saya dalam keadaan miskin, matikan saya ndak bawa apa-apa, ndak ninggali warisan, nggak ninggali tanah, nggak ninggali harta. Bahkan Sayyidah Fatimah sepeninggal Nabi Muhammad datang kepada Sayyidina Abu Bakar, nanya sama Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, aina warathatun Nabi, mana warisannya Nabi wahai Abu Bakar? Katanya Sayyidina Abu Bakar, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilm. Ya Fatimah, para nabi itu tidak pernah meninggalkan harta, yang mereka tinggalkan itu adalah ilmu. Warisannya mereka adalah ilmu. Sayyidah Fatimah di sini nanya bukan nyari warisannya Nabi, tapi ngukuhkan kepada anak cucunya, jangan sampai ada yang nyari hartanya Nabi. Jangan sampai ada yang minta bagian dari porsi tanahnya Nabi ataupun apapun yang menjadi peninggalannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejarahnya jelas di dalam hadis sahih niku Masjid Nabawi dibangun pertama kali di atas tanah yang dibeli pakai uang pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bayang nih kalau misalkan itu jadi sertifikat terus anak cucunya minta sama pemerintah Saudi, ikan wae bapakku. Ini kan punya kakek saya kasih bagian dong dari tanah Masjid Nabawi. Kasih dong saya jatah dari tanahnya yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Tidak karu-karuan, gitu. Tapi semua anak cucunya Nabi tahu persis tentang peristiwa perkataannya Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Abu Bakar yang mengatakan, aina warathatun Nabi, mana warisannya Nabi wahai Abu Bakar? Katanya Sayyidina Abu Bakar, Nabi tidak meninggalkan warisan, Nabi tidak meninggalkan apapun, Nabi tidak meninggalkan harta ataupun benda, yang jadi peninggalannya adalah ilmu. Yang jadi peninggalannya Nabi adalah ilmu. Pergi Sayyidah Fatimah dan semenjak itu tidak pernah nanya lagi. Ini nunjukkan kalau Sayyidah Fatimah itu memang tujuannya nanya bukan minta, tapi tujuannya itu jelentreh nih sama anak cucunya. Kalau bukan itu yang jadi tujuan kehidupan mereka. Jadi miskin, orang miskin. Kita mintanya jadi orang miskin yang hati tidak apa-apa. Lek dohir batin ya silahkan ya Allah. Saya jadi miskin sekarang wis ndak apa-apa. Tapi lek urung tata kok coba. Lek cicilane sing akeh ya ojo nggih. Jadi Nabi Muhammad Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masjid. Para ulama mengatakan sebenarnya misalkan Rasulullah itu mengatakan wa syuril masakin fi zumrati. Ya Allah, jadikan orang-orang miskin ini ada di dalam golonganku ketika mereka nanti dibangkitkan. Itu sebenarnya sudah kemuliaan. Tapi ternyata Nabi Muhammad yang minta untuk dijadikan golongan orang miskin, bukan orang miskin yang dimasukkan golongannya Nabi. Nabi yang minta jadi golongannya orang miskin. Nah, berbanggalah kalau jadi orang miskin. Allahumma ini miskinan wa amitni miskinan
Lah di sini dengan Ammas Safinah katanya Sayyidina Khidir, Ammas Safinah fakanat limasakin. Wahai Musa, kalau kapal yang kemarin saya rusak, ya, kapal yang kemarin saya rusak itu wahai Musa, kapal itu punyanya orang-orang miskin. Miskin dohir batin. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, makanya kenal sama Nabi Khidir, sempat belajar juga sama Nabi Allah Khidir, tapi bukan ilmu-ilmu yang istilahnya kenal lah, ada hubungan baik dengan Nabi Allah Khidir. Mereka orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mereka ini punya pekerjaan dengan cara nyewa-nyewakan kapal. Jadi misalkan dari satu pulau ke pulau yang lainnya, atau dari sungai ke sungai yang lainnya, nanti ngangkut orang sampai ke tepian, nanti dibayar berapa, dan yang dari sini balik lagi bayar lagi, dari sini. Itu kerjaannya, sama nyari-nyari ikan dan lain sebagainya, nelayan lah istilahnya, kayak nelayan. Dan yang punya si kapal ini tadi 10 orang, jadi satu keluarga jumlahnya 10. Dikatakan yang 5 perempuan-perempuan di rumah, yang 5 bapak anak-anaknya itu kerja di atas kapal semuanya. Mereka nabung bertahun-tahun sampai akhirnya kebeli si kapal itu tadi. Jadi istilahnya kapalnya seanyar gres, kapal perahu, nanti kapal gini bayangin, kapal yang perahu, Jadi kapalnya itu habis mereka nabung lama baru kebeli, Jadi saya apik, kapalnya itu masih bagus sekali. Amma Safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr, mereka kerja di atas lautan. Fa'aradtu an aibaha, saya ngerusak, saya. Jadi Nabi Khidir mengatakan saya murni merusaknya atas amal saya sendiri. Walaupun diperintah sama Allah Ta'ala, beliau menisbatkan kerusakan itu kepada dirinya. Menisbatkan kerusakan itu kepada dirinya. Fa'aradtu an aibaha, saya merusak si kapal itu tadi. Wa kanat wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di laut ini, di laut itu ada seorang raja. Jadi ada pasukan lautnya raja, pasukan kelautannya raja yang keliling-keliling di samudra, keliling-keliling di atas laut, nyari kapal-kapal yang bagus tanpa celah. Kalau kelihatan ada yang bagus, disita, diambil, dipek karo rajane. Makanya tak rusak, agar ketika mereka meriksa, oh enek sing bolong, oh ada yang rusak, ndak jadi disita. Para tuan aibah kana warahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ada raja tukang perampas kapal yang suka ngambili kapal-kapal yang bagus, yang enggak ada celahnya itu diambil sama mereka tanpa minta izin, tanpa ghasab. Ghasab itu ngambil punyanya orang enggak pakai izin, itu ghasab namanya. Entah niatnya mau memiliki atau niatnya minjem, podo-podo jenenge ghasab. Jenengan kelihatan sandal di situ kok api, melek aku tak sini mulai, gak pamit sama orangnya. Nanti Rebo kan ketemu lagi, tak bawa lagi nanti Rebo. Pokoknya wes katak seminggu pakai sandal yang bagus misalkan. Apa itu hukumnya? Ghasab. Hukumnya ghasab. Ghasab haram. Nyuri juga haram. Jadi bukan nyuri tok Bu yang hukumnya haram. Ghasab niku nggih haram nggih. Ngelihat punyanya orang koyoke kok enggak kangge digowo. Nggih ujug-ujug digowo. Enek kayu di rumah depan rumahnya orang, tahu-tahu diambil koyo ora digawe. Bar yang punya rumah endi kayuku nggih. Ini namanya ghasab. Ghasab. Jadi si raja ini tadi bukan cuma ghasab, bahkan dikatakan di sini tafsirannya itu bukan cuma dighasab tapi dicuri. Dicuri, diambil paksa di depan pemiliknya tanpa istilahnya tanpa basa-basi. Istilahnya enggak pakai dibayari apa gimana enggak. Amma Safinah fakanat limasakin. Jadi itu yang pertama. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fa khashina yurhiqahuma tughyana wa kufra. Kalau anak kecil yang saya bunuh itu wahai Musa, anak kecil yang saya bunuh, yang saya lepas kepalanya, jadi istilahnya dipenggal sama Nabi Allah Khidir. Dia itu adalah putra dari ibu bapak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi si anak ini nanti ketika gede dia akan besar dalam keadaan kafir.
akan besar dalam keadaan kafir, dan dia akan mempengaruhi kedua orang tuanya sehingga dia dan kedua orang tuanya semuanya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, semuanya akan masuk. Dikatakan ketika kejadian itu Nabi Musa kan penolakannya itu kan faqad jita syai'an nukra. Kamu ini yang kamu lakukan, jadi marah beliau sambil mengatakan, kamu yang kamu lakukan ini tidak termaafkan. Kalau tadi kapal kamu rusak saya mending, tapi ini anak kecil enggak salah apa-apa kok kamu bunuh. Ini benar-benar sesuatu yang mungkar, benar-benar sesuatu yang mungkar. Dikatakan waktu itu juga kepalanya udah keputus ini si anak itu tadi. Ketiaknya dicoklat sama Nabi Khidir, ketiak kirinya itu dilepas, disobekkan daging si anak itu tadi. Ternyata di dalam dagingnya ada tulisannya faida maktubun, di situ ada tulisannya kafirun la yu'minu billahi abada. Ini orang kafir yang tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya memang orang kafir yang akan mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Allah taala ingin menyelamatkan dua orang tuanya, kedua orang tuanya ini mau diselamatkan sama Allah taala. Dia punya anak laki ganteng, tapi akan bawa ke dalam neraka. Maka dimatikan ketika kecil, nanti akan digantikan sama Allah taala. Di sini kata wa ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabahuma. Dan Allah taala ingin menggantikan untuk si ibu bapak ini dengan anak-anak yang lebih baik daripada anak tersebut. Dikatakan tidak lama setelah kematian kakaknya, si ibu ini tadi hamil, lahir anak perempuan. Makanya para ulama mengatakan belum tentu anak laki itu lebih baik daripada anak perempuan. Bisa jadi anak perempuan itu lebih baik daripada anak laki, kayak Sayyidah Maryam jauh mengungguli para laki-laki. Anak ini juga, anaknya yang di kisahnya Nabi Khidir ini. Dikatakan anaknya perempuan ketika dewasa nikah sama seorang nabi, dikaruniai anak-anak 7 semuanya nabi. 7 orang semuanya jadi nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini kan banyak jumlahnya. Rasul aja ketika Rasulullah ditanya sama para sahabat, kam adadur rusul ya Rasul, berapa jumlahnya Rasul itu, ada berapa ya Rasul? Ada 124.000. Rasul utusannya Allah Ta'ala yang pernah diutuskan itu ada 124.000. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan 24.000. Itu Rasul. Yang Nabi aja, yang dapat wahyu tapi tidak disuruh nyebarkan kepada umat, itu jumlahnya lebih banyak lagi. Dikatakan si anak perempuan ini nanti nikah sama sudah kan kita bacanya sekarang. Jadi si anak itu tadi nikah sama Nabi, punya keturunan 7 orang, 7 orang anak laki-laki, semuanya juga jadi nabi. Bahkan dikatakan dari anak cucunya si perempuan ini tadi ada lebih dari 70 orang nabi yang keluar dari, jadi bukan yang anaknya tok 7 nabi, cucu-cucunya yang juga diangkat jadi nabi sama Allah Ta'ala ada lebih dari 70 orang. Jadi anak perempuan yang bawa berkah untuk keluarganya. Jadi dimatikan anak laki-lakinya, digantikan sama Allah Ta'ala anak perempuan, tapi bawa keberkahan luar biasa untuk kedua orang tua tersebut. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Seorang anak yang lebih baik, yang lebih bertakwa, yang lebih bisa ruhma, lebih mendekatkan antara kekerabatan si keluarga tersebut. Nah, itu yang kedua. Wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihah. Kalau yang yang tembok yang hampir roboh, setelah sebelumnya mereka nyari makan, nyari minum, nggak ada yang ngasih makan, nggak ada yang ngasih minum, nggak ada yang jamu mereka. Tahu-tahu Nabi Khidir itu ngelihat ada tembok rodok miring di benak nih, katanya Nabi Musa, kenapa kok nggak kamu kerja ke orang nanti dapat upah bisa dipakai makan? Katanya Nabi Khidir, kalau tentang tembok, fakana li ghulamain, di balik tembok itu adalah rumahnya 2 orang anak yatim.
Rumahnya 2 orang anak yatim. Fil Madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawah tembok ini tadi, di bawah tembok itu orang tua mereka, kakek mereka itu ninggalkan harta warisan. Harta kanzun. Kanzun itu harta karun. Ninggalkan harta karun simpanan berupa zahab wal fiddah, berupa emas dan juga perak lahuma. Mereka nyimpen itu untuk kehidupan mereka. Wa kana abuhuma sholihah, dan Allah Ta'ala menyelamatkan si anak 2 yatim ini tadi karena melihat kakeknya yang orang soleh. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan abahnya yang soleh ini, kakeknya yang ke-7 adalah seorang nabi. Allah Ta'ala masih perhatian sama 7 turunannya dari si nabi tersebut. 7 turunannya masih diperhatikan sama Allah Ta'ala sehingga diselamatkan. Jadi hartanya itu kalau misalkan dibiarkan ambruk, hartanya akan kelihatan dijadikan rebutan sama orang kampung karena anak 2 ini tadi masih kecil-kecil, belum bisa jaga hartanya mereka. Dibenak nih sama Nabi Khidir. Wa kana abuhuma sholihah fa arada rabbuka. Di sini Nabi Khidir mengatakan Tuhannya, fa arada rabbuka, Tuhanmu wahai Musa menginginkan mereka untuk selamat, menginginkan agar harta itu tadi selamat, nunggu sampai mereka gede, nemukan sendiri harta tersebut bisa dipakai untuk melanjutkan kehidupan mereka. Yang kedua, yang 2 kali, yang kejadian pertama sama kedua, Nabi Khidir mengatakan aradtu fa'aradtu. Yang kedua fa'aradna ayyubdilahuma. Aku membunuh dia, ya aku yang membunuh dia dan aku yang merusak kapal. Tapi kalau ini Tuhanmu yang ingin menyelamatkan mereka. Ini adabnya para nabi. Segala hal yang buruk-buruk diklaim itu adalah perbuatannya dia. Sedangkan yang baik-baik semuanya punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliau pakai kata-kata kalau yang merusak kapal aku, yang bunuh anak itu aku, tapi yang menyelamatkan kedua anak yatim ini adalah Allah. Allah Ta'ala yang ingin untuk menyelamatkan 2 anak ini senunggu sampai mereka gede, nemukan hartanya mereka sehingga dipakai untuk kehidupan mereka. Farada rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabr. Dan semua itu 3 kejadian itu wahai Musa, ketahuilah dzalika laisa min amri, semuanya bukan atas kemauanku tapi semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak bisa nyalahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir mateni wong, berarti aku, apalagi saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul, berarti boleh saya bunuh orang? Nggak bisa. Memangnya kamu dapat perintah dari Allah? Memangnya kamu dapat wahyu dari Allah? Memangnya kamu dituruni Al-Quran dan lain sebagainya? Kan boten. Jadi istilahnya jadi beliau di akhir mengatakan wa ma fa'altuhu an amri, saya melakukannya bukan karena atas kehendakku. Dzalika ta'wil, itu tadi adalah takwilan dari perkara-perkara yang kamu tidak mampu untuk bersabar atas hal tersebut. 3 kejadian. Kalau misalkan beliau sabar, akan lebih banyak lagi kejadian. Jadi istilahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Bertemunya karena Nabi Musa ingin belajar dari Nabi Allah Khidir, dan seperti yang kemarin kita bahas, al-kamil yakbalul kamal. Sesuatu yang sudah sempurna itu akan terus bisa ditambahi kesempurnaannya. Orang kita sekarang bisa ngaji, tapi kalau kita terus ngaji akan nambah porsi dari ngajinya kita. Sekarang kita berilmu, kalau kita nambah terus porsi ilmu kita akan bisa nambah terus, dan ini unlimited sampai mati. Belajar pun tidak ada habisnya kita belajar ilmu, dan seperti itu halnya semuanya. Semua perkara yang sudah sempurna itu terus bisa ditambahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahmat terus bisa ditambah, sabar terus bisa ditambah, khusyuk terus bisa ditambah, karena semua yang sempurna masih tetap bisa nerima kesempurnaan. Nabi Musa sudah sempurna, nabi, rasul, punya ilmu, punya umat, punya ibadah yang luar biasa banyaknya dan lain sebagainya, tapi masih ditambah sama Allah Ta'ala dengan belajar sana, belajar sini.
Jadi Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir ini karena Allah Ta'ala. Nabi Khidir nerima Nabi Musa untuk jalan bareng juga karena atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Khidir ingin dihadirkan oleh Allah Ta'ala di dalam kehidupannya Nabi Musa sebagai penyempurna perjalanan hidupnya Nabiullah Musa. Dan kalau kita paham setiap rolling kehidupannya kita, hari-hari yang kita jalani, waktu-waktu yang nyampe kepada kita, kalau kita menjadikannya itu karena Allah, karena Allah, saya begini karena Allah, saya kerja karena Allah, saya berangkat karena Allah, saya mikir karena Allah, saya ngajar karena Allah dan lain sebagainya, itu akan terus nambahkan kesempurnaan dari perkara-perkara yang sudah baik yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, dan itu tidak ada batasnya. Dan itu sebagai bentuk apa? Perjalanan penyempurnaan dari perjalanan kehidupannya kita. Dan nanti kalau kita istiqomah untuk jalan di dalam hal-hal yang semacam itu, nanti akan ada perjalanan-perjalanan hadiah dari Allah Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad, karena sabarnya ditinggal wafat pamannya, ditinggal wafat istrinya, dihadiahi sama Allah Ta'ala apa? Isra Mi'raj. Ada apa yang Isra Mi'raj? Enggak mungkin, Bu. Kalau Isra Mi'raj kita enggak mungkin. Isra tak ya? Isra tak numpak pesawat saya enggak apa-apa. Berjalan istilahnya budal ke Palestina gitu, ziarah ke Palestina untuk apa? Untuk menyempurnakan. Kita berkelana ke sana ke sini, ketemu orang sana, ketemu orang sini, kenal sama orang sana, orang ini begini, orang ini begini, komunitas ini begini, komunitas ini begini. Itu semua perjalanan-perjalanan itu kalau kita niatkan lillahi ta'ala, kita niatkan untuk Allah, akan menjadi penyempurna dari perjalanan kehidupan kita. Dan di situ nanti akan ada hadiah-hadiah. Ketemu orang ini, mau tiba-tiba duwe ilmu iki. Pokoknya aja ilmu hitam nggih. Aja morone nggone dukun maksudnya. Jadi ketemu sama kelompok ini lagi, oh tahu di sini begini. Ketemu sama orang ini lagi, nanti didoain, dan lain sebagainya. Nah itu akan jadi penyempurna dan akan keluar hadiah-hadiah yang seperti. Karena Allah Ta'ala selalu seperti itu. Nabi Musa ini juga begitu. Beliau Allah Ta'ala ingin menyempurnakan apa? Jadi Nabi Musa itu kan riwayatnya sakit kan. Maksudnya sakit itu ditegur sama Allah Ta'ala ketika ada orang mengatakan, ya Musa man a'lamun nas, orang yang paling alim itu siapa wahai Musa? Saya. Nabi Musa kan bilang gitu, saya yang paling alim karena Rasul dan Nabi satu-satunya pada zaman tersebut. Ditegur ini mesti tidak enak, diseneni mesti tidak enak. Diseneni ada orang senangane diseneni. Aku tak jarak bojoku ben diseneni. Saya tak jarak anakku ben diseneni. Tidak ada. Orang diseneni itu mesti tidak enak. Allah Ta'ala juga gitu. Ketika marahin Nabi Allah Musa, Nabi Musa sakit hatinya. Tapi Allah Ta'ala ingin menyempurnakan rasa di dalam hatinya Nabi Musa, karena bahkan rasa sakit itu kalau karena Allah Ta'ala juga akan menjadi penyempurna dari rasa hatinya. Orang kalau tidak pernah sakit hati tidak waras, Bu. Orang kalau tidak pernah sakit hati, sakit hati mungkin mesti, tapi kalau tidak belajar dari rasa sakit hati itu untuk nerima, untuk sabar atasnya, untuk ngambil hikmah darinya, tidak akan naik kelas, panggah. Nanti istilahnya ujiannya itu levelnya tetap di situ, levelnya tetap di rasa sakit yang sama, tidak akan nambah porsinya. Tidak akan nambah porsinya. Jadi Nabi Musa di sini inkisar. Ketika Nabi Muhammad ketika ada sahabat nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasul, aina ajidullah? Di mana saya akan menemukan Allah Ta'ala ya Rasul? Katanya Nabi Muhammad, indal munkassirinal quluba li ajli. Kamu akan menemukan Allah Ta'ala di dalam hatinya orang-orang yang hatinya hancur lebur karena Allah. Di dalam hatinya orang-orang yang kena ujian rasa sakit luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memilih untuk kuat, mereka memilih untuk memikul, mereka memilih untuk maju.
Nggih, mereka memilih untuk maju ndak dituruti rasa lorone. Kamu akan nemukan Allah Ta'ala di dalam hatinya orang-orang yang pernah merasakan rasa-rasa yang semacam itu. Nah, guru saya ngajarkan kalau kamu pengen tahu, nggih, pengen merasakan kelembutannya Allah Ta'ala, deket sama para mu'allaf, sama orang-orang yang baru masuk Islam. Deketin orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena hatinya mereka fresh, baru dapat hadiah besar berupa asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka baru merasakannya dengan perjuangan yang luar biasa. Temukan kelembutannya Allah Ta'ala di dalam hati-hati orang-orang yang semacam itu, atau di dalam dirinya orang-orang yang baru taubat. Dulunya mungkin peminum khamr, atau dulunya mungkin pezina, atau mungkin dulunya orang yang suka mabuk dan lain sebagainya. Habis itu dapat hidayah, berubah, ninggalkan semua itu, deketi orang-orang semacam itu. Hatinya itu luar biasa indah. Hatinya luar biasa indah. Mugi-mugi awake dhewe iso belajar untuk memperindah hati kita, memperindah rasa hati kita, memperindah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperindah hubungan kita dengan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril